terkumpul 55 dan 55 pernyataan yang ada di kolom Q&A dan chat. Jadi ada 110 pertanyaan dari 1.478 partisipan. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mohon maaf kalau nanti kami prioritaskan hanya pertanyaan tertentu saja yang akan dijawab oleh para presenter. Saudara sekalian, sudah hadir Apoteker Kartika Febianti yang akan bertanya kepada Ibu Apoteker Engko Sosialin. Saya persilahkan Apoteker Kartika Febianti. Terima kasih kepada yang pertama Bapak Nurul Fala selaku moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan langsung bertanya kepada Ibu Apoteker Engko. Sebagaimana tadi dijelaskan pada slide Ibu, bahwa apoteker berperan penting dalam setiap lini manajemen pengadaan obat di masa pandemi COVID-19 ini. Saya ingin bertanya, Bu, dari sekian titik tersebut yang Ibu jelaskan, titik kritis mana yang paling penting dan kritis dibandingkan pada manajemen pengadaan di masa sebelumnya atau masa bukan pandemi? Demikian Ibu yang ingin saya tanyakan. Yang pertanyaan kedua, untuk Ibu Apoteker Ika. Apoteker Kartika disimpan dulu, kita satu-satu ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih Pak, demikian. Ya. Silakan Apoteker Engko Sosialin menjawab pertanyaan Apoteker Kartika Febianti. Ya, terima kasih Apoteker Kartika. Dari wajahnya kayaknya saya junior saya gitu. Jadi saya supaya merasa lebih senior gitu. Masih. Baik, kalau kita lihat dari siklus manajemen tata kelola obat, setiap titik itu tidak ada yang lebih penting atau kurang penting. Semua ada titik yang penting. Dan peran apoteker di setiap titik itu harus optimal. Satu titik akan tercederai, dia akan mempengaruhi titik-titik berikutnya. Ya, mulai dari seleksi pemilihan obat yang tidak tepat, dia akan kebutuhan akan terganggu. Kebutuhan kalau terganggu, pengadaan juga akan tercederai. Nah, ini siklus yang kalau menurut saya setiap titik adalah penting. Setiap titik peran apoteker adalah harus optimal. Yang pada akhirnya penggunaan obat itu menjadi hal yang harus, artinya pasien mendapatkan obat pada saat yang tepat, jumlah yang tepat, untuk indikasi yang tepat. Jadi kita kembali, ujungnya adalah penggunaan obat rasional bisa kita laksanakan apabila titik-titik itu semua dilaksanakan secara optimal oleh apoteker. Demikian Pak Moderator, Apoteker Nurul. Terima kasih Apoteker Engko. Sebetulnya yang kedua ini akan saya berikan kepada Apoteker Anissa. Apoteker Anissa ada di tempat, apakah sudah bisa live di sini untuk pertanyaan kepada Apoteker presenter kedua, Apoteker Ika. Sudah. Silakan Apoteker Anissa Mufidah. Yang ini saya ingin bertanya pada untuk terapi COVID dengan hipertensi itu harus dijalankan terus-menerus ya untuk antara obat COVID dan obat hipertensinya itu ada interaksi satu sama lain atau tidak, dan bagaimana cara penanganannya? Oke, silakan Apoteker Ika. Langsung ya Pak Nurul Maturun. Terima kasih Mbak Apoteker Anissa. Tadi sudah kita lihatkan beberapa obat yang kemungkinan akan mempengaruhi tekanan darah atau yang ada interaksinya dengan obat-obat antihipertensi ya. Dan kalau kita amati tadi ya dari mulai PDP ringan sampai dengan yang berat sekalipun, kalau kita amati itu kan tidak terlalu banyak yang berpengaruh terhadap terapi antihipertensi, kecuali kalau tadi Bu Wit menyampaikan sudah pada tahap yang multi organ dysfunction, itu kan ada obat-obat seperti furosemid dan yang lainnya itu pasti ada pengaruhnya. Jadi kalau masih yang level-level belum sampai menggunakan obat-obat untuk diuretik,
cukup ekstensif, termasuk untuk ASI-tes dan yang lainnya tadi, itu tentu tidak ada pengaruhnya. Tetapi apapun kita tetap harus melakukan observasi ya. Kalau namanya menangani COVID ini itu kan harus serial gitu ya. Kita tidak bisa meninggal pasiennya untuk tidak diamati, tetapi tidak perlu khawatir karena saya rasa kita semua sudah hafal ya dengan beberapa interaksi yang terjadi, khususnya kalau nanti menangani PDP yang berat itu ya. Itu kan tadi Bu juga sudah menyampaikan banyak, kalau kita juga sering buka pada Micromedex dan juga drug interaction fact itu kan juga banyak sekali, sehingga tentu itu yang harus kita sampaikan kepada tim perawatan dari teman-teman nakes yang bersama dengan kita itu. Gitu deh. Tapi kalau yang tadi terkait pada PDP ringan hingga sedang tampaknya kok enggak gitu ya. Tetapi malah yang berinteraksi itu adalah yang antara mereka sendiri, yaitu kloroquine atau hidroksikloroquine dengan asitromisin itu tadi. Tapi kalau dengan antihipertensinya malah tidak. Tapi pada yang berat, nah itu harus kita lihat kembali, sangat mungkin diberikan obat-obat diuretik cukup kuat. Menikah Pak Nurul. Terima kasih Apoteker Ika. Selanjutnya ini Bu Engko sudah 1, kemudian Apoteker Ika sudah 1, sekarang giliran Apoteker Widiati ya. Pertanyaannya, apakah perlu monitoring CRCL rutin untuk kasus yang kena COVID, Apoteker Widiati? Baik, apakah perlu memonitor creatinine clearance secara rutin pada pasien yang terinfeksi COVID? Tadi sudah saya sampaikan, kalau pasien ini tidak memiliki CKD sebelumnya dan terinfeksi cukup ringan atau sampai sedang, maka kita tidak perlu kekhawatiran akan terjadi penurunan fungsi ginjal. Sehingga tidak perlu, ya perlu mungkin memonitor karena potensi dari obat lain yang kita takutkan justru, yang akan mempengaruhi fungsi ginjal. Jadi perlu kita monitor. Untuk melihat ESO, sebentar, satu lagi Pak, belum selesai. Tetapi kalau pada pasien yang mengalami akibat tadi, pasien ini terinfeksi COVID berat sampai dengan kritis, itu terjadi kegagalan ginjal yang akut, maka tidak ada gunanya teman-teman memonitor fungsi ginjal clearance di situ, karena kita tidak perlu menyesuaikan dosis, kecuali pasien itu akan mendapat aminoglikosida, vancomycin, atau amphotericin B. Itu saja. Oke. Terima kasih Apoteker Widiati. Sekarang berlanjut ke Apoteker Engko. Ada pertanyaan dari Apoteker Immanuel Cahyo. Selamat siang Ibu, di zaman teknologi ini sudah ada sistem pelaporan stok, baik perbekalan alat kesehatan dan farmasi. Bagaimana kami bisa mengetahui stok yang masih ada di negara kita untuk dapat melihat perkiraan kebutuhan dalam menghadapi pandemi atau bukan pandemi ini? Karena yang baru saya ketahui sistem informasi yang tersedia seperti e-report, seperti prekursor, Alkes, bagaimana keterbukaan stok terkait kesediaan perbekalan di Indonesia ini? Silahkan, Apoteker Engko. Ya, mic-nya dibuka dulu. Mic-nya dibuka dulu. Mohon maaf. Makasih pertanyaannya. Kalau kita cermati, di Kementerian Kesehatan, khususnya di kefarmasian dan Alkes banyak sekali. Dan bukan hanya e-report, e-regalkes yang tadi disampaikan, banyak sekali, dan saat ini kita sedang menata semua itu kita membuat satu payung yang kita tahun ini sudah selesai, moga-moga tidak terhambat dengan COVID. Kita sebutkan dengan Digital Inventory Nasional. Ya, kita harapkan ini bisa digunakan pada masa COVID maupun pada masa reguler tanpa COVID. Di sini namanya aja inventory nasional ya, khusus untuk obat. Jadi mulai dari hulu sampai ke hilir secara digital ya, secara digital. Jadi mulai dari rencana kebutuhan, sekarang kita sudah punya Emonef, nanti kita linkage ke Emonef, itu rencana kebutuhan obat untuk seluruh obat yang ada di formularium nasional di seluruh Indonesia, baik itu pemerintah maupun swasta. Sekarang sudah berjalan, tapi nanti mau kita menjadi satu payung yang kita sebut tadi, Digital Inventory Nasional. Kemudian ada supply-nya.
ada distribusinya dari industri, kemudian melalui e-purchasing ataupun tidak, ke pusat, kemudian ke provinsi, ke kabupaten kota. Sehingga secara nasional kita bisa melihat ketersediaan obat itu real time, karena ini digital. Ya, tahap kedua itu adalah tahap pertama. Tahap kedua kita akan meng-linkage juga dengan Paskes, ya, dengan puskesmas, dengan rumah sakit. Pada Rakerkesnas bulan Januari atau Februari awal tahun 2020 sudah kita diskusikan di Rakerkesnas dan mendapat sambutan baik dari dinas, rumah sakit, semua sudah sangat menyambut, menunggu digital inventory nasional. Sehingga dengan data ini kita bisa melakukan analisis kebutuhan. Kita bisa melakukan analisis utilisasi, dikaitkan dengan kapasitas maupun kemampuan, bukan hanya kapasitas produksi dari industri, tetapi berapa setiap tahun obat-obat tersebut diproduksi. Karena kalau kita bicara kapasitas itu baik bentuk sediaan, tapi kalau kita bicara kemampuan mereka produksi, itu masing-masing obat itu bisa lebih detail lagi. Nah, kita harapkan walaupun di masa emergency seperti saat ini maupun tidak, kita semua bisa akses terhadap digital inventory nasional. Tetapi tentu saja kami sebagai regulator bisa mengakses semua posnya, tetapi mungkin katakanlah teman-teman di Vaskes akses sebatas mana, kemudian di industri mana yang bisa diakses. Karena ini merupakan satu data secara nasional yang tentu saja kita harus manage dengan baik. Demikian Pak Nurul. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Apoteker Engko. Sekarang giliran Apoteker Ika. Ada pertanyaan dari Apoteker Arista Perwitasari. Apa hubungan pemberian terapi hepatoprotektor dengan COVID-19 ini, Bu? Terima kasih, katanya. Jadi, kalau untuk hepatoprotektor ini mestinya buat Bu Wit loh ya ini. Iya, ini pertanyaan saya, betul. Pertanyaan saya ini Pak, salah mungkin Pak. Kayaknya salah nomor, salah nomor Bapak. Sesudahnya itu kali Pak Nurul, monggo Pak. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk yang Bu Ika ya. Bagaimana terkait ARB yang dapat meningkatkan S2 yang merupakan reseptor COVID juga, Bu? Apakah dengan adanya peningkatan angka 1 sampai 7 dapat menetralisir efeknya terhadap S2? Jadi tadi di dalam skema yang disampaikan oleh Kunster itu tadi kan ada ya, dengan adanya angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2 angka Romawi ya. Itu kemudian di tengahnya kan ada enzim angiotensin converting enzim. Berarti kalau ada enzim itu angiotensin 1 Romawi menjadi angiotensin 2. Kemudian kalau angiotensin 2 ini jumlahnya tinggi, maka angiotensin angka Arab 1 sampai 7 itu rendah. Begitu ada angiotensin converting enzim di tengah, sehingga angiotensin 1 Romawi itu tidak dibentuk menjadi angiotensin 2 Romawi, maka akan bergeser. Maka angiotensin 1 sampai 7 angka Arab itu malah dia akan meningkat. Padahal sifatnya itu adalah lung protector. Jadi malah melindungi paru-paru, dan itu banyak penelitian terutama pada pneumonia. Nanti kalau ada yang tertarik bisa saya kasih publikasinya. Dan juga makanya sekarang dikembangkan adanya S2 analog gitu ya, yang harapannya itu malah akan menjadi lung protector untuk COVID-19 ini. Menika Pak Nurul. Oke, terima kasih. Sekarang Apoteker Widiati menjawab pertanyaan yang tadi saya salah kamar ya, dari Apoteker Arista Perwitasari. Apa hubungan pemberian terapi hepatoprotektor dengan COVID-19 ini, Bu? Monggo. Mic-nya Apoteker Widiati. Ya. Terima kasih Pak Nurul. Ini pertanyaan sama juga diajukan dari Pak Nyoman, Apoteker Nyoman Rudi. Bagaimana urgensi penggunaan hepatoprotektor dalam hal ini LOLA pada pasien dengan sirosis
Jadi ini prinsip teman-teman, penggunaan hepatoprotektor memang belum secara 100% bisa direkomendasikan, artinya pasti ini bisa memperbaiki hepatitis, itu tidak. Apalagi kalau pasien ini sudah memiliki sirosis sebelumnya. Teman-teman perlu ingat bahwa sirosis itu artinya apa? Sel hepatosit sudah diganti dengan jaringan parut. Jadi diberi obat apapun tidak bisa mengembalikan. Kerusakan itu bersifat permanen. Diberi hepatoprotektor apapun tidak akan mengembalikan fungsi liver seperti sebelum sirosis. Jadi kapan hepatoprotektor itu memiliki tempat? Ya ketika saat terjadi hepatitis saja. Setelah hepatitis teratasi, sudah tidak ada gunanya dikonsumsi terus-menerus. Itu pun masih bisa dikalahkan oleh vitamin B kompleks. Ini ironisnya ya. Tetapi untuk drug-induced liver injury, mohon maaf saya nyebrang, yang itu juga sama berdampak hepatitis, itu penggunaan apa yang di susu itu, atau penggunaan L-carnitin, oh ya carnitin itu ada tempat kalau pada drug-induced liver injury memang. Tetapi tidak semua hepatitis bisa. Ya, tadi. Jadi sekali lagi untuk pasien COVID, apakah perlu diberikan hepatoprotektor? Tidak harus. Apalagi pasien ini sudah memiliki sirosis sebelumnya. Kalau dia tidak hepatitis. Itu saja kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.